Buat Anda yang berencana daftar CPNS 2026, tunggu dulu. Soalnya, ada aturan main baru yang wajib banget Anda pahami. Nah, di sini kita akan bedah tuntas semuanya biar Anda bisa siapin strategi jitu. Oke, kita langsung aja ya bahas apa sih yang beda. Karena kalau Anda serius mau daftar tahun ini, situasinya itu udah jauh berubah. Bener-bener beda dari tahun-tahun sebelumnya. Artinya, Anda butuh strategi yang fresh, yang bener-bener baru, biar peluang lolosnya makin besar. Oke, pertama-tama, ada satu hal paling fundamental yang harus kita ngertiin, yang jadi game changer di seleksi 2026 ini. Namanya kebijakan Zero Growth. Terus, apa sih artinya zero growth ini buat kita para pendaftar? Gampangnya gini, pemerintah itu nggak nambah pegawai baru. Sama sekali. Mereka cuma gantiin pegawai yang pensiun. Nah, kebayangkan, satu orang pensiun, satu orang baru masuk. Artinya, perebutan satu kursi bakal jauh lebih sengit. Nah, tapi meskipun namanya zero growth, jangan langsung pesimis dulu. Coba lihat angka ini. Ya, sekitar 160.000. Sebanyak itulah posisi yang kemungkinan bakal dibuka se-Indonesia. Jadi meskipun persaingannya ketat, peluangnya tuh masih ada banget kok. Tapi, ada tapinya nih. Kita harus ingat, masih ada tabungan 1,2 juta kandidat dari rekrutmen tahun 2024 yang belum lolos. Ini artinya apa? Persaingannya bakal luar biasa ketat. Anda benar-benar harus jadi yang terbaik dari yang terbaik. Oke, pertanyaannya sekarang, dengan kuota yang terbatas dan saingan yang super banyak, di mana sih celah terbesarnya? Di mana pintu kesempatannya kebuka paling lebar? Nah, untungnya, pemerintah udah ngasih kisi-kisi yang jelas banget soal prioritas mereka. Lihat deh, fokusnya jelas banget kan? Sebagian besar kuota itu bakal dialokasikan ke 3 sektor ini. Pendidikan, alias guru, tenaga kesehatan, dan yang gak kalah penting, talenta digital dan inovasi. Jadi kalau latar belakang Anda ada di salah satu dari 3 ini, wah, ini kabar baik banget. Biar lebih jelas lagi, ini dia beberapa posisi yang bakal jadi primadona. Ada guru, jelas. Lalu perawat dan dokter. Nah, di area digital, yang dicari itu talenta-talenta canggih kayak data scientist, analis keamanan siber, sampai arsitek sistem buat SPBE. Kalau skill Anda salah satu dari ini, Anda ada di jalur cepat nih. Nah, sebaiknya ada juga formasi yang harus kita waspadai. Formasi-formasi yang sifatnya administrasi murni, yang tugasnya bisa digantikan sama sistem digital, itu rekrutmennya bakal dikurangi banget. Jadi ini penting buat pertimbangan strategi Anda. Oke, sekarang kita udah tahu nih aturan mainnya gimana, terus formasi prioritasnya apa aja. Langkah selanjutnya, tentu aja persiapan teknisnya. Yuk kita bahas gimana cara daftarnya, dan apa aja dokumen yang wajib banget disiapin dari sekarang. Ini dia checklistnya. Sebelum portalnya buka, mendingan dokumen-dokumen ini semua udah siap sedia. KTP, KK, ijazah, transkrip nilai, pas foto terbaru yang latar merah itu ya. Dan jangan lupa, swafoto sambil pegang KTP. Oh ya, kadang ada juga dokumen tambahan kayak STR atau TOEFL, tergantung formasinya. Percaya deh, nyiapin ini semua dari sekarang bakal bikin proses pendaftaran nanti jauh lebih tenang. Nanti, kalau udah waktunya, semua proses pendaftaran itu terpusat di satu tempat, portal resmi sschasn.bkn.go.id. Langkahnya cukup jelas kok. Pertama, akses portalnya. Terus buat akun pakai NIK. Abis itu login dan isi biodata lengkap. Nah, bagian pentingnya nih, pilih instansi dan formasi yang udah Anda incar. Upload semua dokumen yang tadi udah disiapin. Dan yang terakhir, sebelum klik submit atau kirim, please dicek ulang semuanya. Double check, triple check kalau perlu. Udah berhasil submit pendaftaran? Selamat, tapi perjalanan masih panjang. Ini baru gerbang awalnya aja. Setelah ini, Anda harus siap menghadapi 3 tahap seleksi yang super menentukan. Kira-kira begini timelinenya. Tahap pertama, di bulan Agustus, itu seleksi administrasi. Di sini, semua dokumen Anda bakal diverifikasi. Lolos, lanjut ke tahap 2 antara September-Oktober, yaitu seleksi kompetensi dasar atau SKD. Ini tes pakai komputer. Kalau lolos lagi, baru deh masuk ke tahap akhir di November, seleksi kompetensi bidang atau SKB, yang tesnya lebih spesifik sesuai jabatan yang Anda pilih. Ingat, ini sistem gugur ya. Gagal di satu tahap ya, udah selesai. Nah, dari 3 tahap tadi, SKD ini bisa dibilang gerbang nerakanya. Kenapa? Soalnya di sini ada 3 materi yang diuji. Tes wawasan kebangsaan atau TWK, tes inteligensia umum atau TIU, dan tes karakteristik pribadi alias TKP. Dan yang paling penting untuk diingat, Anda harus lolos passing grade di masing-masing tes ini, bukan cuma total skornya aja. Jadi nilai TIU tinggi tapi TWK anjlok, tetap nggak lolos. 3-tiganya harus di atas ambang batas. Oke, kita udah bahas semua prosesnya. Sekarang bagian terakhir, tapi nggak kalah penting,
Gimana caranya biar kita bisa selangkah lebih di depan dari jutaan pesaing lain dan gak kejebak kesalahan-kesalahan konyol? Ini penting banget, tolong didengerin baik-baik. Pemerintah lewat Kemenpan RB udah ngasih peringatan keras. Jangan gampang percaya sama info-info yang beredar di luar sana, apalagi soal pendaftaran CPNS 2026. Banyak banget penipuan. Informasi yang valid, yang 100% bisa dipercaya itu cuma dari kanal resmi pemerintah. Catat ya, menpan.go.id dan bkn.go.id. Selain itu, jangan dipercaya. Dan sebagai penutup, ada satu bocoran menarik nih, sesuatu yang mungkin bakal jadi masa depan seleksi CPNS. Pemerintah kabarnya lagi nyiapin sistem baru yang namanya Smart Select. Kebayang nggak sih kalau sistem ini beneran jalan? Anda bisa pilih sendiri tanggal dan waktu ujian. Nggak ada lagi tuh sistem sekali tes gagal, ya udah. Bahkan katanya kita bisa ngulang subtes tertentu, misalnya nilai TWK-nya jala, buat diperbaiki. Wah, ini bisa jadi game changer banget kan? Nah, apakah sistem canggih ini bakal dipakai di seleksi 2026? Kita tunggu aja pengumuman resminya. Jadi, pantau terus informasinya ya.